Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Andala Surya, ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yang mana judulnya yaitu Cara Penggunaan Buret dan Proses Titrasi yang Baik dan Benar, yang mana anggotanya terdiri dari Abdul Hafid, saya sendiri Dava Andala Surya, dan Devi Ramadhani. Cara menggunakan buret dengan baik dan benar. Tempatkan buret dengan benar. Sebelum kita melakukan titrasi, pastikan kita menempatkan posisi buret dengan benar. Pada umumnya digunakan statif sebagai penyangga yang dihubungkan dengan holder khusus untuk buret. Pastikan kita memasangkan buret dengan holder dalam statif dengan benar dan lurus. Hal ini akan berpengaruh terhadap penentuan volume, karena jika kita menempatkan buret dengan miring, akan membuat pembacaan skala volume menjadi kurang tepat. Kemudian, pengisian larutan ke dalam buret. Untuk mengisikan larutan ke dalam buret, kita dapat menggunakan bantuan corong kaca. Adanya corong kaca akan membantu dalam menuangkan larutan, sehingga tidak akan tumpah. Untuk titrasi, sebaiknya kita mengisi buret hingga volumenya penuh atau dalam skala buret permukaan larutan mencapai volume 0. Hal itu untuk mempermudah kita dalam pembacaan volume yang digunakan untuk proses titrasi. Berikut adalah gambar buret. Cara menggunakan buret. 1. Buret diklaim pada statif dalam posisi tegak lurus dengan datar air. 2. Periksa keran buret. Keran harus mudah diputar dan tidak bocor. Bila keran sukar diputar atau bocor, lepaskan keran tersebut dan oleskan permukaannya dengan vaselin. 3. Bilas buret dengan larutan yang akan dipakai untuk titrasi, kemudian isi buret dengan larutan yang sama sampai di atas titik 0. 4. Alirkan larutan dengan membuka keran dan usahakan kolom pipa di bawah keran terisi larutan, atau tidak terdapat gelembung udara. 5. Atur tinggi cairan sampai meniskusnya tepat pada angka 0, atau angka lain dan catatlah angka mula-mula ini. 6. Mulailah titrasi. Tangan kiri memegang keran sambil memutarnya, dan tangan kanan memegang labu Erlenmeyer yang berisi cairan yang akan dititrasi. Selama titrasi, labu Erlenmeyer digoyang-goyang dengan gerakan berputar, agar larutan yang menetes dari buret segera bercampur. Demikian seterusnya sampai titik akhir dicapai, ditandai dengan adanya perubahan warna. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafid. Saya di sini akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya. Setelah kita mengetahui cara menggunakan buret, alangkah baiknya kita mengetahui cara membersihkan buret tersebut. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah, yang pertama, buang larutan sisa pakai yang ada di dalam buret. Yang kedua, bersihkan buret dengan larutan pencuci dan bilas dengan air suling. 3. Keringkan dan lepaskan keran buretnya. Yang terakhir, jika larutan mengandung alkali atau basah, maka larutan harus segera dibuang dan buret segera dibersihkan, karena sifat alkali atau basah dapat membuat tutup keran membeku atau sulit untuk dibuka. Kemudian proses titrasi. Untuk melakukan proses titrasi, kita dapat meneteskan larutan titran dalam buret secara perlahan dengan membuka keran yang ada di bagian bawah buret. Atur kecepatan tetesan dari buret sehingga tidak terlalu cepat, karena jika terlalu cepat dapat terjadi kemungkinan kelebihan penetesan. Penetesan ini juga tentu diiringi dengan menggoyangkan bagian sampel di Erlenmeyer. Hal ini bertujuan untuk mempercepat reaksi antara titran dengan sampel dalam Erlenmeyer. Pastikan bahwa salah satu tangan kita tetap berada di bawah keran buret. Jika muncul tanda tercapai titik akhir reaksi, segera tutup keran buret sehingga tidak ada volume yang berlebih. Pembacaan volume. Setelah melakukan proses titrasi, pastinya volume larutan pada buret akan berkurang. Kita dapat mengetahui pengurangan volume pada buret melalui pembacaan skala, dan hal ini mewakili jumlah volume titran
yang digunakan untuk proses titrasi tersebut. Dalam membaca volume, pastikan juga kita memperhatikan bentuk meniskus yang terjadi. Pastikan kita menempatkan meniskus tepat di atas skala yang kita inginkan, atau dalam bacaan berarti bahwa skala yang kita baca adalah skala yang tepat berada di bawah meniskus. Proses titrasi pada umumnya tidak dilakukan sekali, namun beberapa kali pengulangan. Untuk melanjutkan proses titrasi selanjutnya, kita tidak perlu menambah volume larutan pada buret untuk mencapai skala 0 kembali. Namun, kita hanya perlu mencatat volume setelah titrasi pertama, dan kemudian lakukan titrasi kedua. Untuk menentukan volume titran yang digunakan, kita hanya perlu mengurangi volume akhir dengan volume yang telah kita catat di awal. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai cara penggunaan buret dan proses titrasi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.